Oke, ada dua peristiwa, dua lokasi yang berbeda tapi punya satu benang merah yang sama, ketegangan. Yuk kita coba bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi di Jeneponto dan Madiun ini. Langsung aja kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa sih yang bikin bentrokan ini pecah di dua tempat yang berbeda? Yang satu soal jaminan sosial, yang satu lagi soal konflik internal organisasi. Menarik. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, kita terbang dulu ke Jeneponto di Sulawesi Selatan. Ini cerita tentang gimana perjuangan untuk mendapatkan hak yang paling dasar, yaitu jaminan kesehatan, bisa berujung jadi konfrontasi yang serius antara warga dan aparat. Jadi, bayangin deh, situasinya memanas banget di depan kantor Bupati Jeneponto. Ratusan orang yang tergabung dalam barisan pejuang jaminan sosial ini berhadapan langsung dengan aparat. Mereka benar-benar menyuarakan kekecewaan mereka. Dan ini bukan masalah kecil loh. Akar masalah dari protes ini adalah dinonaktifkannya Kartu Indonesia Sehat atau KIS secara massal. Ini berdampak ke puluhan ribu warga miskin. Coba bayangkan, dalam sekejap akses mereka ke layanan kesehatan langsung hilang begitu aja. Terus apa sih penyebabnya? Ternyata semuanya ini bermuara pada penerapan sistem klasifikasi baru yang namanya sistem desil. Gampangnya gini, ini adalah cara pemerintah buat mengelompokkan level kesejahteraan masyarakat ke dalam beberapa tingkatan. Nah, ini dia poin krusialnya. Menurut para pengunjuk rasa, sistem baru ini diterapkan tanpa ada verifikasi lapangan yang benar-benar objektif. Akibatnya, banyak banget keluarga yang seharusnya layak dapat bantuan, malah dicoret dari program KIS. Ini kan secara langsung mengancam hak dasar mereka buat dapat layanan kesehatan. Para pengunjuk rasa bahkan ngasih pernyataan yang keras banget. Mereka bilang, hilangnya akses kesehatan buat puluhan ribu warga ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan. Wow, ini nunjukin betapa seriusnya dampak kebijakan ini di lapangan. Tapi mereka ini nggak cuma protes kosong ya, mereka juga datang bawa solusi. Tuntutannya jelas banget, ada 3 langkah. Pertama, aktifkan lagi semua kartu KIS yang dinonaktifkan. Kedua, lakukan pendataan ulang yang benar-benar akurat. Dan ketiga, yang penting, libatkan aparat desa sama tokoh masyarakat biar datanya adil dan tepat sasaran. Oke, sekarang kita geser ke lokasi kedua, ke Madiun, Jawa Timur. Kita lihat gimana ketegangan dengan nuansa yang berbeda terjadi di sana. Kali ini, melibatkan salah satu organisasi pencaksilat terbesar di Indonesia. Kalau di Madiun, pemandangannya beda, tapi suasananya sama-sama tegang. Ada barisan polisi yang bikin blokade, menghalau massa pesilat dari Persaudaraan Setia Hati Ternate atau PSHT. Jadi benar-benar buntu situasinya di dekat padepokan pusat mereka. Jadi, intinya ada dua pihak yang berhadapan. Di satu sisi, ada ribuan anggota PSHT berpakaian serba hitam yang datang dari berbagai kota. Tujuan mereka satu, mau ke padepokan buat ikut acara musyawarah besar yang namanya Parapatan Luhur. Nah, di sisi lain, ada barisan polisi yang ngeblok jalan mereka. Kenapa sih bisa sampai buntu begini? Ternyata akarnya itu masalah internal. Kabarnya ada 2 faksi di dalam PSHT yang lagi bersaing buat memperebutkan posisi pimpinan tertinggi. Jadi pertemuan Parapatan Luhur ini jadi semacam puncak dari perebutan kekuasaan itu. Respons dari aparat keamanan juga nunjukin kalau situasi ini dianggap sangat serius. Gak tanggung-tanggung, ada 1.500 personel gabungan yang dikerahkan buat berjaga. Ini kan pengarahan kekuatan yang besar banget ya, yang mengindikasikan kalau potensi eskalasinya cukup tinggi. Lalu, apa alasan resmi polisi sampai harus menghalau massa? Nah, menurut pihak kepolisian, acara kumpul-kumpul massa ini nggak ada surat pemberitahuan sebelumnya ke pihak keamanan. Jadi, itulah yang jadi dasar hukum mereka buat melakukan penghalauan. Oke, jadi kita udah lihat 2 peristiwa yang polanya beda banget kan? Satu tentang perjuangan hak kesejahteraan sosial, yang satunya lagi soal sengketa internal di sebuah organisasi. Tapi ujung-ujungnya sama, keduanya berujung pada ketegangan di ruang publik. Nah, ini nih yang membawa kita ke sebuah pemikiran akhir. 2 kasus ini dengan caranya masing-masing seolah-olah menguji keseimbangan yang rapuh banget antara hak warga negara untuk berkumpul dan bersuara dengan tugas negara untuk menjaga ketertiban umum. Menurut Anda, di mana sih seharusnya garis batas itu ditarik? Coba deh direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.